Shalom, bagaimana kabar jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap semua selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres Minggu 23 Agustus tahun 2020. Pertama, ibadah new normal. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah new normal mulai tanggal 16 Agustus tahun 2020 dengan 3 kali ibadah pada jam 6.30, 9, dan jam 17 waktu Indonesia Barat. Kapasitas setiap jam ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharap mendaftar ke pengurus kelompok untuk beribadah pada pagi, siang, atau sore. Untuk anak usia di bawah 15 tahun dan warga jemaat yang sedang sakit, demam, batuk, dan pilek tidak diperkenankan ikut ibadah. Untuk jemaat yang sudah adiuswa, dimohon beribadah pada pukul 9. Setiap warga jemaat wajib memakai masker, baik sebelum, selama, dan sesudah ibadah di gedung gereja. Jemaat wajib dicek suhu badan oleh petugas, dan yang diperbolehkan mengikuti ibadah maksimal bersuhu 37,5 derajat Celcius. Jemaat wajib mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir pada tempat yang sudah disediakan. Jemaat menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. Jemaat memasukkan persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat duduk di tempat yang telah disediakan dengan menerapkan social distancing. Demikianlah keputusan Majelis GKJ Jebres tentang pemberlakuan kembali ibadah new normal dan revitalisasi fungsi rumah ibadah berlaku sejak tanggal 16 Agustus tahun 2020 dan akan ditinjau ulang sewaktu-waktu dengan melihat keputusan pemerintah Kota Surakarta dan perkembangan lokal jemaat GKJ Jebres. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol ibadah new normal demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres Minggu 16 Agustus tahun 2020. Ibadah pagi sebanyak 84 jemaat, ibadah siang sebanyak 63 jemaat, ibadah sore sebanyak 59 jemaat, dengan total keseluruhan jemaat sebanyak 209 jemaat. Ketiga, pelayanan sakramen baptis atau CD akan dilayankan sakramen baptis atau CD pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 9. Yang akan CD, yang pertama, Saudara Christian Nugroho Cahya Adi dari Jebres 10. Kedua, Saudara Andrean Timothy Jebres 10. Yang akan baptis dewasa, pertama, Saudara Alfian Vigo Novanto dari Jebres 11. Keempat, persembahan tanggal 13 sampai 19 Agustus tahun 2020. Pertama, persembahan Minggu 26 Juli tahun 2020 sejumlah 100.000. Yang kedua, persembahan Minggu 2 Agustus 2020 berjumlah Rp200.000. Untuk yang ketiga, persembahan Minggu 9 Agustus 2020 berjumlah Rp430.000. Untuk yang keempat, persembahan Minggu 16 Agustus 2020 berjumlah Rp3.494.000. Untuk yang kelima, persembahan bulanan operasional sejumlah Rp2 juta. Untuk yang keenam, persembahan HUT RI sejumlah Rp45.000. Untuk yang ketujuh, persembahan perjamuan kudus sejumlah Rp259.000. Untuk yang kedelapan, persembahan perpuluhan yang berjumlah 4 amplop yang berisikan Rp750.000.
Yang kesembilan, persembahan janji iman sejumlah Rp1.950.000. Untuk yang 10, persembahan istimewa yang berisikan 2 amplop dengan jumlah Rp1.000.000. Untuk yang ke-11, persembahan rebon sejumlah Rp74.000. Kelima, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Njebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Njebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini untuk ibadah pagi dilayani oleh Penatua Bambang Suwito. Untuk ibadah siang dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI. Untuk ibadah sore dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI. Saya, Demar Ingga Huntara, bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Njebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk di dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Pada ibadah minggu ini, kita belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Kiranya dengan penghayatan firman Tuhan dalam ibadah hari ini, kita semakin memiliki kedekatan dengan Tuhan Allah dan dapat mengaplikasikan iman kita dalam hidup sehari-hari. Dan bulan surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Jemaat Tuhan yang kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, dalam seminggu ini mungkin kita sudah berkali-kali mengecewakan hati Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus merendahkan diri di hadapannya dan memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita akan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan melalui Mazmur 32. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Melalui Mazmur 32 ayat yang pertama dan pegang kelima secara bersautan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitakan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Di muka Tuhan
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah bersarah di muka Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya dan bertobat, terimalah berita anugerah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan Allah berlaku atas kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Setelah kita menerima berita anugerah, dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berita anugerah yang sudah Engkau berikan. Dengan demikian Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami. Sekarang Tuhan, layakkanlah kami untuk mendengar berita firman-Mu. Untuk itu bantulah kami Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu itu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu ini Tuhan Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, agar bukan hamba-Mu yang berkata-kata, namun Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu untuk mencurahkan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-20. Mari yang bawa Alkitabnya diambil ya. Saya akan membacakan sementara Bapak Ibu menyimak Alkitab masing-masing. Injil Matius 16 pasal ayat yang ke-13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang,
siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Sehat? Luar biasa. Modalnya itu kalau sehat sudah semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita kali ini bertemakan pengakuan iman. Pengakuan iman. Itu tema yang dibikin oleh gereja. Tetapi saya tambahi Bapak Ibu. Jadi ada satu kata di depannya. Rahasia pengakuan iman. Apa Bapak Ibu? Yes. Rahasia pengakuan iman. Injil Matius pasal 16 menceritakan, kita nanti akan bicara dari satu ayat sampai ayat yang ke-20 ya, berarti siap-siap saja nanti pulangnya agak siang ya berarti ya. Ayat yang ke-13. Setelah tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kaisaria Filipi itu saya baca adalah kota yang dibangun oleh Filipus. Dulu sebelum dibangun Filipus, kota itu tidak begitu penting. Tapi sekarang menjadi kota yang ramai. Tetapi kota ini adalah kota kafir. Apa artinya kota kafir? Kota kafir itu kota yang orang Yahudinya nggak banyak. Sama seperti mereka kalau menyebut kita kafir kan ya. Orang kafir. Kaisaria Filipi itu kota yang orang Yahudinya sedikit. Ya, menyusur dari Betsaida ke Kaisaria itu sekitar 45 km jalan kaki. Menanjak berada di lereng pegunungan Hermon. Kota yang sejuk pasti ya. Yesus mengajak mereka ke situ.
Nah, kenapa Yesus mengajak mereka ke situ? Kenapa enggak cukup di Betsaida? Bapak Ibu, Yesus kepingin memantapkan satu hal yang sangat penting bagi para muridnya. Sehingga dia memilih satu tempat khusus. Bukan tempat sembarangan. Tempat yang khusus agar mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Coba kalau Bapak Ibu mau bicara hal yang penting di pasar gimana coba? Bising toh? Nah, akhirnya Yesus memilih Kaisaria sebagai tempat untuk sekali lagi memantapkan kepada para muridnya. Setelah mereka mengikuti sekian lamanya, 3 tahun lamanya, hampir 3 tahun lamanya, di mana Yesus berada, di situ banyak orang berkerumun. Ada orang yang pengen sembuh dari sakitnya, ada orang yang dirasuk setan, ada orang yang mati dibangkitkan, ada orang yang dikasih makan dengan roti, segala macam. Mereka di mana ada Yesus, di situ berkerumun banyak orang. Nah, Yesus tidak bisa bicara di tempat yang seperti ini. Dia harus menyepi. Jadi poinnya, kalau mau bicara sesuatu yang penting, carilah tempat yang sepi ya. Carilah tempat yang memungkinkan. Jangan sampai miskomunikasi. Misalnya, Papa aku mau bicara sama kamu. Nah, bicara penting tapi suasananya sembarangan. Bisa nanti orang suami atau istrimu itu bilang, aku kurang tahu di mbok ada niku kok. Ya. Oleh sebab itu, kalau mau bicara hal yang penting, buat suasananya yang memungkinkan. Setelah sampai di Kaisaria itu, ya pasti sudah istirahat sejenak. Kalau Yesus biasa berdoa, lalu dia duduk berhadapan-hadapan sama para murid. Yesus bertanya sama murid-murid itu, kata orang, siapakah aku ini? Maksudnya, kan selama 3 tahun aku sudah bersama-sama dengan kamu. Aku sudah bersama-sama dengan mereka. Menurut mereka, siapa aku ini? Lalu para muridnya itu menjawab, oh, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Seperti Herodes itu. Herodes itu ketika mendengar kabar tentang Yesus, dia langsung katakan, oh ini jelmaan Yohanes Pembaptis ini. Padahal Yohanes Pembaptis sudah siap-siap dalam penjara mau dipenggal kepalanya. Tapi titisannya Yohanes Pembaptis sudah datang. Ada yang mengatakan Elia. Bapak Ibu di Maleakhi 4 di sana dijelaskan bahwa Elia akan datang pada saat hari Tuhan sudah dekat. Jadi Yesus dianggap sebagai Elia oleh masyarakat umum di Yerusalem. Ada juga yang mengatakan engkau itu disebut Yeremia. Memang ada apa dengan Yeremia? Yeremia itu juga unik. Pada saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel, ya, Yeremia itu menurut ceritanya mereka membawa tabut perjanjian dan mezbah ukupan disembunyikan di dalam gua di Bukit Nebo. Tetapi gua itu sampai sekarang tidak ketemu di mana. Ya, menurut keyakinan mereka nanti
Kalau Mesias itu datang, Yeremia akan datang memberitahu di mana letak gua itu. Ya Yesus disamakan, dianggap sebagai Yeremia. Atau ada yang mengatakan, oh itu salah satu nabi yang terkenal. Kira-kira ini, mengapa mereka mengatakan Yesus seperti itu? Mengapa? Atas dasar apa mereka menyamakan Yesus dengan Elia, dengan Yohanes Pembaptis, dengan Yeremia, dengan para nabi? Pasti karena track record Yesus. Ya enggak? Setiap kali Yesus berada, dia selalu membuat mukjizat. Dari mulai air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana, sampai kepada di Betsaida menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, memberi makan orang 5.000, 7.000, 4.000, menghardik angin. Dan mujizat-mujizat yang sangat banyak, bahkan menghidupkan orang mati. Sampai akhirnya, oh itu orang itu berarti. Jadi mereka menyebut Yesus karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Hati-hati Bapak Ibu, kita ini juga dilihat banyak orang. Ya, kalau misalnya kita ini tukang tipu sana, tipu sini. Kalau orang bertanya sama kita atau orang lain bertanya, itu siapa tuh? Apa kesaksiannya? Hati-hati loh. Ya enggak? Nggih napa nggih? Halo, nggih napa nggih? Paham nggih? Artinya kita ini surat Kristus yang dibaca. Sombong banget wong. Angkuh. Cap itu, label itu. Sama Yesus dilabeli. Labelnya positif apa negatif Bapak Ibu? Labelnya Yesus tadi positif apa negatif menurut kebanyakan orang itu? Positif. Dia disebut sebagai salah satu nabi. Dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Itu orang-orang terkenal. Top. Tetapi Yesus sedih mendengar kesaksian mereka. Di samping sedih, Yesus juga maklum. Oke, nggak apa-apa. Itu kan orang umum. Ya, mungkin ngertinya hanya pada waktu Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tetapi kali ini dia akan bertanya kepada segerombolan orang, 12 muridnya itu secara langsung. Maka dia berkata, katamu. Sekarang saya mau dengar katamu, siapa aku ini? Bapak Ibu, yang biasa menjadi juru bicara kelompok murid-murid ini adalah Petrus. Langsung Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pernyataan Petrus itu mewakili pernyataan dari 11 murid yang lain. Karena tidak ada seorang pun dari 11 murid yang lain itu yang menyangkal Petrus. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, mereka mengatakan setuju. Lalu apa kata Yesus? Berbahagialah engkau
Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, kata Mesias atau Mesiah dalam bahasa Yunaninya itu sama dengan Kristos. Mesias itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya Kristos. Kristos itu artinya, Mesias itu artinya yang diurapi. Kristos itu penyelamat. Juru selamat. Jadi ketika orang menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah juru selamat, itu sesungguhnya yang bicara di dalam mulut orang itu bukanlah orang itu sendiri. Tetapi siapa? Siapa? Roh Kudus. Ingat kata firman. Kalau kamu mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, itu berarti engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada yang di sini yang mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Ada ya? Berarti kata-kata Yesus itu berlaku buat kita. Berbahagialah kamu, Simon bin Yunus. Kalau Simon bin Yunus diganti, berbahagialah kamu, Meti bin siapa ya? Berbahagialah kamu, Yuni bin guru katekisasi saya bin Bahati. Karena apa kau berbahagia? Karena yang berkata-kata itu bukan kamu, tetapi Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan sehingga kita bisa menyatakan Yesus adalah Mesias. Amin. Senang enggak dipilih Tuhan? Halo? Senang enggak Bapak Ibu pilih Tuhan? Senang ya? Yakin ya? Senang ya? Jangan hanya seperti kebanyakan orang di Bethsaida, di Yerusalem, ketemu Yesus pengen lihat mujizat. Lebih daripada itu, yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita diselamatkan karena dosa-dosa kita. Ada mujizat atau tidak ada mujizat, hidup baik atau tidak baik, hidup kaya atau miskin, no problem. Yang penting diselamatkan. Amin. Itu. Karena hari Tuhan itu satu hari bagaikan 1000 tahun. Nah kalau kita hidup hanya 80 tahun, apa ada berapa jam itu? Jadi tidak penting hidup di dunia ini. Gak penting-penting amat gitu maksudnya. Oke lah penting tidak apa-apa, tapi gak terlalu penting amat. Jangan terlalu memikirkan apa yang ada. Apa yang sudah kita terima, apa pengakuan kita ini bahwa Yesus adalah Mesias, ini tanda bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Oke. Di depan tadi saya kasih judul tambahan, rahasia pengakuan iman. Mari kita baca Alkitab kita. Ayat yang 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ingat, waktu Petrus dikenalkan oleh saudaranya Andreas ketemu Yesus.
Ya, pertama kalinya Yesus bilang apa? Masih ingat Bapak Ibu? Ora kelingan pas. Ora tau diwaca. Yesus bilang apa? Ketika pertama kali kenalan sama Yesus, kamu akan disebut Kefas. Kefas itu Petrus. Petrus itu Petra. Petra itu batu karang. Itu 3 tahun yang lalu. Ketika ketemu pertama kali, Yesus bilang, kamu akan disebut Kefas. Sekarang digenapi. Ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan rahasia pertama, maut tidak akan apa Bapak Ibu? Halo? Maut tidak akan apa yang keras? Maut tidak akan apa yang keras? Rahasia pertama. Kalau Yesus itu kita jadikan Mesias, kalau kita mengaku bahwa Yesus itu Mesias, saat ini Yesus mendirikan jemaatnya di atas pengakuan itu. Dan barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, rahasia yang pertama, maut tidak akan menguasai. Artinya apa? Kita akan hidup. Dan hidup yang kekal. Loh Pak, kok ada orang mati? Ya, tubuh ini adalah fana. Artinya ada kehidupan kekal setelah kematian. Itulah sebabnya kalau upacara penguburan atau upacara piston kematian kita selalu menyanyi-nyanyi. Karena ada kehidupan yang kekal. Kematian bagi orang Kristen adalah berjumpa dengan Yesus. Hidup di dalam surga. Amin. Kaya ngono kok arep diculke. Gara-gara di beras. Kaya ngono kok arep diculke gara-gara duwe yang. Kekekalan diculke karo yang. Ya. Jangan. Rahasia yang kedua. Kepadamu, ayo kita baca bareng-bareng ya, ayat yang ke-19 ya. Biar nanti pulang menyala-nyala rohnya ya. 19, 1, 2, 3. Luar biasa, merinding bagi orang yang percaya bahwa Yesus itu Mesias. Kepadanya diberikan apa? Apa? Kunci kerajaan surga. Kalau kunci gunanya untuk apa? Kunci gunanya untuk apa? Membuka pintu. Lah kalau kunci itu hanya dipegang saja, enggak dibuat untuk membuka, ada enggak fungsinya kunci itu? Kalau orang itu pegang kunci, apakah otomatis orang itu bisa masuk surga? Halo? Kalau orang itu pegang kunci, apakah orang itu otomatis bisa masuk surga? Lah nek ora dikuncak kayak gini. Aku duwe kunci nih. Ya nang bukaan mo. Aku duwe kunci nih. Ya bukaan mo. Bisa mlebu mboten? Apa tahu kunci kerajaan surga itu? Sandinya apa?
Halo, apa? Y. U. S. U. S. Yesus. Begitu, Yesus, I believe you. Believe dalam pengertian sesungguhnya, otomatis begitu kita sudah sampai di depan pintu itu, Tuhan mau agar kunci itu bukan hanya kita miliki. Karena Yesus memilih 12 murid itu dengan tujuan yang sangat mulia agar berita ini diterima oleh seluruh manusia di dunia ini. Dan orang yang sudah menerima kunci itu harus memberitakan pada orang lain kunci ini. Bapak Ibu sudah pegang kunci kerajaan surga. Bapak Ibu tidak bisa kunci itu hanya dipegang. Banyak orang yang membutuhkan. Katakan. Kalau penjenengan gak mampu dengan berkata-kata, doakan. Kalau penjenengan tidak mampu berdoa, berikan sedekah. Kalau penjenengan tidak mau bersedekah, tunjukkan penampilanmu. Agar mereka tahu, oh ini orang Kristen. Oh ini baik lakunya. Kalau kamu tidak bisa apa-apa semuanya itu tidak bisa. Wes mati wae. Ya. Berarti nanti akan bersama-sama dengan yang tidak bisa masuk kerajaan surga. Rahasianya itu Bapak Ibu. Jadi pengakuan iman kepada Yesus Kristus rahasianya luar biasa. Yang pertama, kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Yang kedua, kita diberi kunci kerajaan Allah. Dan dinyatakan di sana, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa ini artinya? Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam penerangan Roh Kudus, kita akan mengatakan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dasarnya adalah boleh apa tidak boleh dilakukan. Jangan hanya menurut keinginan kita sendiri. Tetapi dasarnya adalah ini. Jadilah penasehat ajaib. Kalau tonggo teparo takon, jadilah penerang yang bersumber dari kitab ini. Maka jadikan ini teman setia. Jadikan ini adalah bensin kita. Jadikan ini adalah pegangan kita. Jadilah ini adalah petunjuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita. Karena bukan manusia yang berkata-kata bahwa Yesus adalah Mesias, namun Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Kita nyatakan nyanyian pemantapan KJ 427 bait 1 dan 3. Cerita
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu mungkin ada pergumulan dalam kehidupan ini. Saat ini nyatakanlah pada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan Yesus kuasa untuk menjawab pergumulan kita. Silakan berdoa secara pribadi. Kami bersyukur kepadamu Yesus, karena Engkaulah sehingga kami mampu mengatakan bahwa Engkau adalah Mesias. Engkau juru selamatku. Terima kasih Yesus. Selebihnya kehidupan kami serahkan kepada Tuhan dengan tidak khawatir dan gentar. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Walaupun kami harus menjalani kehidupan seperti apapun. Karena kami tahu Engkau adalah penyelamatku, penyelamat keluargaku, penyelamat anak-anakku, penyelamat pasangan hidupku, penyelamat gereja, penyelamat manusia. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, bahkan yang sudah sekian lama menderita sakit. Tuhan, jawablah pergumulan kami. Sembuhkanlah mereka ini ya Tuhan. Sembuhkanlah dan tahirkanlah mereka, agar mereka merasakan sukacita di dalam hatinya. Kepada saudara kami Ibu Darno, saudara kami Sigit, Ibu Jaimah, Ibu Suroso, Ibu Parmi Slamet, Ibu Prabowo, Bapak Sarjono, dan saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami di dalam memerangi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk bangsa ini, agar bangsa ini terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarkanlah kami senantiasa
mengimani bahwa Engkau adalah Mesias. Bantu kami agar kami setia mengatakannya sampai kapanpun juga. Dan bantu kami untuk mengatakan kepada orang-orang di sekitar kami, agar kunci kerajaan surga itu bukan hanya kami miliki, namun kunci kerajaan surga juga bisa diterima oleh banyak orang melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Pendeta Suwarto dan keluarganya. Tuhan berkati, Tuhan bentengi, Tuhan lindungi, dan Tuhan pimpin untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa permohonan kami ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita tadi sudah memberikan persembahan syukur di kotak yang sudah disediakan di depan pintu gereja, dan saat ini kita bersama-sama mendasari persembahan syukur kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyatakan persembahan syukur kita melalui pujian syukur dari Kidung Jemaat 403 bait pertama dan keempat. Itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, kami menantikannya. Hati tenang telah buka, Yesus tak isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa, mari saya antarkan. Allah Bapa yang penuh kasih, segenap ucap syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Dan saat ini kami mengaturkan terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan beliau, Penatua Bambang Suwito. Dan biarlah kami semua, baik kami yang beribadah di sini ataupun saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing melalui ibadah online, menyatakan iman percaya kami hanya kepada Engkau, Yesus Kristus, anugerah keselamatan,
datangnya hanya dari Engkau. Bapa dalam surga, saat ini kami mau serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan istimewa, dan juga persembahan ibadah-ibadah online lainnya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan, dan dapat menjadi sarana pelayanan di gerejamu ini, di GKJ Jebres. Dan juga hamba-Mu yang boleh dipercaya mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan roh yang takut akan Engkau, dan juga kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka berserta keluarganya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami, baik kami yang berada di sini ataupun yang berada di rumah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan keselamatan, penyertaan, perlindungan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami semua doa Bapa kami, dan akan kita pujikan bersama-sama. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menyanyikan pujian 426 sebagai pujian pengutusan. Harus membawa berita barunya dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, menetap dari terang pagi dan remang dari siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
segera lepas, karena terjadi enak pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, damai dan cemerlang. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dan membagi-bagikan kunci kerajaan surga, supaya semua orang bisa masuk dalam kerajaan Allah dan kita akan berpesta bersama Tuhan di harinya kelak. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.